oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan yang diatur dalam peraturan pemerintah. Mana peraturan pemerintahnya? Peraturan pemerintahnya ini, Pak. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 97. Ini sebenarnya PP 2497 pengganti dari PP 10 Tahun 61 waktu itu. Karena di dalam PP 10 dalam proses pendaftarannya mestinya adalah pendaftaran desa demi desa. Karena proses desa demi desa waktu itu tidak berjalan dengan PP 1061-nya, akhirnya kita rubah dengan PP 2497. Yang dimungkinkan pendaftaran tanah secara sporadik, mungkin Bapak Ibu sering dengar sporadik istilah ini, kemudian pendaftaran tanah secara sistematik, secara berkelompok, tetapi dengan penetapan oleh Bapak Menteri. Kita mengenal adanya dengan sistem adjudikasi. Kemudian juga sekarang dilakukan dengan pendaftaran tanah sistematik lengkap, PTSL, yang sekarang sejak tahun 2016 sampai sekarang, karena kita harapkan dengan percepatan pendaftaran tanah ini, dalam proses pengukuran dan pemeriksaan tanahnya akan lebih cepat dan prosesnya target-target yang luar biasa banyaknya. Kemudian dalam proses-proses pendaftaran tanah sistematik lengkap ini pun diharapkan untuk satu kelurahan lengkap, satu desa lengkap. Kemudian pendaftaran tanah menurut pasal 19 itu kegiatannya meliputi 3 bagian. Yang pertama, pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah. Kemudian pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut, serta pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Kenapa kuat, Pak? Tidak mutlak. Karena dalam proses-proses ini, kita masih menganut sistem pendaftaran tanah kita negatif bertendensi positif. Dalam arti yang kita daftarkan di dalam daftar-daftar umum sampai dengan terbit sertifikat, masih bisa digugat di pengadilan apabila ada orang lain dapat membuktikan bahwa dia hak yang paling berhak. Itu sistem negatifnya. Kalau di negara Australia yang sudah maju dengan sistem torrents-nya, dia sudah lagi tidak negatif tetapi sudah positif. Dalam arti sertifikat yang sudah diterbitkan sudah benar dan tepat. Apabila ada pihak lain yang mengklaim bahwa dia pemiliknya bukan yang diterbitkan oleh sertifikat itu, oleh pengadilan si yang mengklaim itu dimenangkan, negara memberi ganti rugi, tetapi tidak memberikan sertifikat itu dibatalkan, Bapak Ibu. Itu perbedaannya dalam sistem negatif dan positif. Kalau kita di pasal 32 PP 2497, nanti Bapak Ibu silakan baca, kita menganut sistem negatif bertendensi positif. Dalam arti, walaupun kita negatif masih bisa dibatalkan, masih bisa digugat di pengadilan, tetapi proses kita sudah ke arah positif untuk lebih pengukurannya lebih hati-hati dengan kontradiktur, persetujuan batas. Kita memeriksa riwayat tanahnya. Kemudian proses pendaftaran tanah kita di dalam PP 24 ada 2 kegiatan yang dilaksanakan. Pertama, pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah-tanah yang belum terdaftar dan belum memiliki hak atas tanah menurut pasal 16 UPA, hak milik, hak guna bangunan, hak pakai atau HGU. Ini pertama kali, yaitu kegiatan pendaftaran tanah dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan. Berdasarkan PP 1061 misalnya, waktu itu. Kegiatannya apa saja? Kegiatannya pengumpulan dan pengolahan data fisik, terus pengukuran dan pemetaannya, kemudian pembuktian hak dan pembukuannya. Yang ketiga, penerbitan sertifikat. Yang keempat, D, penyajian data fisik dan data yuridis, dan penyimpanannya, daftar umum dan dokumen. Subjeknya pendaftaran tanah pertama kali, itu bisa orang per orang, badan hukum perdata, bisa instansi pemerintah, bisa maupun yayasan, bisa masyarakat hukum adat, bisa juga wakif di sini. Sebenarnya wakif ini orang yang menyerahkan untuk diwakafkan tanah itu. Maksudnya nazir di sini yang didaftarkan di kita. Nazirnya yang diterbitkan sertifikat. Objeknya itu satu bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, HGU dan HGB atau apa dan hak pakai. Kemudian tanah hak pengelolaan. Kemudian juga tanah wakaf di sini, objek-objek pendaftaran tanah kita.
kemudian hak milik atas satuan rumah susun, kemudian hak tanggungan, dan objek tanah negara. Ini proses-proses pertama kali dari tanah-tanah yang belum bersertifikat menjadi tanah-tanah yang telah bersertifikat. Nah, kemudian dalam proses-proses tanah-tanah yang bersertifikat, kita masuk ke kegiatan kedua dalam pendaftaran tanah ini, pemeliharaan data pendaftaran tanah. Yaitu suatu kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, daftar surat ukur, daftar buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian. Pemeliharaan data pendaftaran tanah terjadi berupa perubahan data fisik atau data yuridis objek pendaftaran tanah yang telah terdaftar, yang telah bersertifikat tadi. Yaitu pemegang hak wajib mendaftarkan perubahan kantor pertanahan. Apa saja perubahannya? Perubahan itu bisa karena jual beli di sini, perubahan data yuridisnya. Jadi ada dua perubahan data yuridis maupun perubahan data fisik. Kemudian ada proses tukar menukar, ada proses hibah di situ, ada proses pemasukan dalam perusahaan in-bank yang biasa kita kenal, ada proses lelang karena atas satu jaminan, kemudian one prestasi, akhirnya dilelang proses ini. Kemudian pewarisan, kemudian pembagian hak bersama, jadi satu sertifikat dibagi, tadinya milik perorangan, milik bersama, kemudian dibagi-bagi perbagian. Kemudian pembebanan hak tanggungan, bisa peralihan hak tanggungan maupun proses penghapusan hak tanggungan royak. Yang ke-9, perpanjangan jangka waktu hak atas tanah untuk tanah-tanah yang berjangka waktu seperti hak guna bangunan, hak guna usaha maupun hak pakai atas tanah negara. Kemudian perubahan nama ini biasanya itu terjadi paling banyak yang kita alami orang-orang yang dulu masih atas nama Tionghoa, dia warga negara Indonesia, kemudian dia berubah nama menjadi nama Indonesia. Subjeknya tetap, orangnya tetap. Atau biasa juga dulu namanya nama-nama orang Indonesia, tetapi begitu dia naik haji, pulang naik haji berubah nama. Nah, ini persyaratan-persyaratannya pun bisa kita minta penetapan pengadilan atau proses ganti nama, proses perubahan nama dari kartu tanda penduduknya yang ada. Ke proses-proses itu. Kemudian kita bicara mengenai hapusnya hak atas tanah. Hak atas tanah bisa hapus karena ditelantarkan antara lain, atau tanahnya juga musnah. Itu juga bisa terjadi karena putusan pengadilan juga, penetapan pengadilan yang nomor 12. Kemudian perubahan data yuridis tadi kita bicara. Kemudian perubahan data fisik. Data fisik itu terjadi karena pemecahan. Pemecahan itu apabila satu sertifikat misalnya luas 100 hektar, kemudian dipecah menjadi 20-20 karena untuk dibagi ke anak-anaknya misalnya. Dipecah jadi 20 atas nama sendiri dulu, atas si A, baru nanti prosesnya hibah kepada anak-anaknya yang bagian-bagian. Itu pemecahan. Itu utuh satu sertifikat dipecah habis, jadi dimatikan. Tapi kalau pemisahan, ada satu sertifikat misalnya luas 100 meter persegi, dia hanya dilepaskan sebagiannya saja. Misalnya 25 meter perseginya dipisahkan untuk diserahkan kepada anaknya misalnya, dia punya anak tunggal, atau kepada anak-anaknya milik bersama. Nah, tetapi sertifikat yang sisanya yang 75 itu masih atas nama ayahnya, si A misalnya. Nah, itu namanya pemisahan, jadi tidak dipecah habis bagiannya. Kemudian penggabungan. Penggabungan ada dua sertifikat yang sejenis, misalnya hak milik si A, ini H, A juga beli sebelahnya, kemudian dia beli sebelahnya lagi, berdampingan di situ, itu bisa digabung menjadi satu sertifikat, itu penggabungan. Atau hak guna bangunan. Hak guna bangunan, ini si A beli dari si B. Hak guna bangunan ini jangka waktunya mungkin akan berakhir tahun 2020 atau 2022 misalnya. Bulan Mei, kemudian dia beli lagi sebelahnya dari si C. Si A beli dari si C. Hak guna bangunan juga di perumahan itu.
berdampingan, tapi hak guna bangunan ini akan berakhir tahun 2024 misalnya. Kalau digabung, harus ada persetujuan bahwa akan diambil hak guna bangunan yang paling cepat akan berakhir. Itu Bapak Ibu. Berarti disesuaikan dengan HGB yang si A beli dari si B. Tahun 2022 digabungnya. Itu harus ada kesepakatan dulu antara dia sendiri, pemilik tanah, apabila akan digabungkan di BPN.